Selamat pagi peserta didik kami sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Saya Sintong Nenggolan, guru matematika pada SMP Negeri 1 Bila Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Pokok materi yang akan kita bahas adalah refleksi. Setelah nanti kita mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik kami dapat menyebutkan pengertian refleksi, dapat menjelaskan hasil refleksi atau pencerminan suatu objek, dan dapat menggambarkan hasil refleksi atau pencerminan suatu objek. Mari kita mulai peserta didik kami sekalian. Secara sederhana, transformasi diartikan sebagai perubahan kedudukan suatu objek. Transformasi terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi, yaitu perkecilan atau perbesaran. Kita bahas yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi dibagi atas 2 bagian, yaitu refleksi terhadap titik dan yang kedua refleksi terhadap garis. Kita bahas tentang refleksi terhadap titik. Pada refleksi terhadap titik, yang bertindak sebagai cermin adalah titik. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah titik dicerminkan terhadap sebuah titik. Dalam hal ini titik O sebagai cermin. Ini ya. Oleh pencerminan terhadap titik O, maka bayangan dari A adalah A aksen. Mari kita lihat bayangan dari A dicerminkan terhadap O. Ini dia A aksen. Dan bayangan dari B adalah B aksen. Jika kita amati gambar ini, bahwa dapat kita katakan bahwa jarak A terhadap cermin O sama dengan jarak O terhadap bayangan A, yaitu A aksen. Demikian juga B, bayangan B terhadap cermin O sama dengan jarak O terhadap B aksen. Dan yang berikutnya, bahwa titik A, cermin O, dan bayangan A aksen membentuk sebuah garis lurus. Demikian juga B, cermin O dan B aksen juga membentuk sebuah garis lurus. Jika sebuah objek atau bangun dicerminkan terhadap sebuah titik, mari kita lihat gambar berikut ini. Diberikan segitiga A, B, C. Segitiga yang biru ini akan dicerminkan terhadap titik O. Maka bayangan dari segitiga A, B, C adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Cara menentukannya adalah dengan menentukan bayangan masing-masing titik sudut. Misalnya titik A dicerminkan terhadap titik O. Bayangan dari A adalah A aksen. Jarak dari A ke O sama dengan jarak dari O ke A aksen dan membentuk sebuah garis lurus. Demikian juga titik B. Titik B kita cerminkan terhadap titik O. Bayangannya adalah B aksen. Ini B aksen. B, jarak B terhadap O sama dengan jarak O terhadap B aksen dan membentuk sebuah garis lurus. Demikian juga C. Bayangan C dicerminkan terhadap O adalah C aksen. Sehingga bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen,
C aksen. Segitiga yang merah ini dia. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian. Dari hasil pengamatan dan analisa pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pencerminan terhadap sebuah titik, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Benda, cermin, dan bayangan benda membentuk sebuah garis lurus. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian. Selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi terhadap garis. Pada refleksi atau pencerminan terhadap garis, yang bertindak sebagai cermin adalah garis. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah cermin, sebuah titik dicerminkan terhadap sebuah garis. Dalam hal ini, garis ini kita pandang sebagai cermin, yaitu garis G. Jadi garis G ini kita pandang sebagai sebuah cermin. Kemudian kita akan melihat bayangan dari titik yang dicerminkan terhadap garis G. Kita lihat titik P, jika dicerminkan terhadap cermin atau garis G, maka bayangannya adalah P aksen. Jika M berada di sebelah sini, dicerminkan terhadap garis G, maka bayangannya adalah M aksen. Titik R dicerminkan terhadap garis G, bayangannya adalah R aksen. Jika kita mengamati gambar ini, dapat kita lihat bahwa jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Demikian juga benda M atau titik M dicerminkan terhadap garis G, jarak M terhadap garis G sama dengan jarak G terhadap M aksen. Demikian juga R. Jarak R terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap R aksen. Garis yang dibentuk oleh P dan P aksen tegak lurus terhadap cermin. Demikian juga titik M. Garis yang dibentuk oleh M aksen tegak lurus terhadap cermin. Kita kasih tanda siku-siku. Demikian juga R dan R aksen atau garis yang dibentuk oleh R aksen tegak lurus terhadap garis G. Dari hasil pengamatan di atas dapat kita simpulkan bahwa jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Garis yang dibentuk oleh benda dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Inilah yang menjadi sifat-sifat pencerminan atau refleksi terhadap garis. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian. Dengan pengertian ini, kiranya dapat menambah pemahaman peserta didik kami sekalian. Terima kasih.